Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh mulia, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan Tuhan. Dari malam hingga pagi ini Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami, dan kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, dan berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-14. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Injil Lukas pasal 14 ayat 7-8 dan 10-11. Tertulis demikian. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di depan," dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Prancis umumnya mobil tidak dikaitkan dengan status sosial. Jadi orang tidak berlomba-lomba untuk memiliki mobil yang bagus. Bahkan ada banyak orang yang sebenarnya kaya, tapi mobilnya sederhana dan tampilan luarnya tidak begitu bagus. Berbeda dengan di beberapa negara lainnya, seperti misalnya di Indonesia, mobil dikorelasikan dengan status sosial, maka tidaklah heran bila memakai mobil yang jelek akan dipandang sebagai orang yang tidak punya. Selain mobil, penampilan lahiriah seseorang juga sering dihubungkan dengan status sosial. Banyak orang ingin berhidung mancung, berkulit putih, dan mempunyai bodi yang bagus karena paradigma yang seringkali dipengaruhi oleh keinginan untuk mendapatkan status sosial yang tinggi di mata orang lain. Tidak heran ada banyak orang yang mengoplas wajah dan tubuhnya. Namun sayang saudara, survei menunjukkan bahwa rata-rata operasi plastik berujung pada kekecewaan dan ketidakpuasan. Sebagai orang-orang yang beriman, kita hendaknya tidak terjebak dengan pemikiran soal status sosial seperti ini. Karena status kita ada di tangan Tuhan. Citra diri kita ada di dalam Tuhan. Saudara dan saya mulia dan berharga. Karena itu bersikaplah rendah hati. Orang yang citra dirinya kurang baik biasanya akan bersikap sombong dan tinggi hati, serta mencari cara untuk menunjukkan bahwa ia berstatus sosial tinggi. Dalam Lukas 14 ayat 7-11 ini, kita membaca salah satu hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Konteks yang terjadi pada saat itu adalah ada situasi di mana dalam suatu acara, tamu-tamu undangan berusaha untuk duduk di tempat yang terhormat. Istilahnya mereka ingin duduk di kelas VIP. Sampai sekarang biasanya dalam pergelaran acara, ada kursi-kursi yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu yang dipandang terhormat, seperti pejabat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Meresponi hal itu, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita bersikap rendah hati, tidak mencari hormat dan pujian, tidak merasa lebih tinggi dan terpandang, tapi biarlah kita selalu merendahkan diri. Sikap sombong dan merasa diri lebih tinggi dari orang lain akan dapat mempermalukan diri kita sendiri. Selain itu, sikap sombong tidak dikenan oleh Tuhan. Kita tidak perlu berusaha agar mendapatkan perhatian orang dan mempunyai status sosial yang hebat di masyarakat. Fokuslah selalu untuk memuliakan Tuhan,
hidup dalam kerendahan hati, dan merendahkan diri terhadap yang lain. Mungkin ada di antara kita yang belum terbiasa hidup rendah hati, tapi mari belajar untuk bersikap rendah hati sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau mungkin ada di antara kita yang tidak sadar bahwa kita sombong atau tinggi hati. Mari kita bercermin dari firman Tuhan. Di ayat yang ke-11 disebutkan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus sendiri telah memberi teladan merendahkan diri. Ia yang mulia rela jadi hina demi penebusan atas segala dosa kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hidup rendah hati seperti Tuhan, karena status kita bukan di tangan manusia, tapi di tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami, agar kami meneladani sikap kerendahan hati dari Tuhan. Engkau mengajar kami untuk rendah hati dan merendahkan diri kami. Status kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ini berharga dan mulia, dikasihi oleh Tuhan. Kami tidak perlu mencari perhatian orang lain. Kami tidak perlu menunjukkan diri kami hebat, berprestasi atau punya status sosial yang tinggi, sebab kami ini sungguh-sungguh berharga di mata-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup dalam kerendahan hati dan tidak bersikap angkuh atau sombong terhadap orang lain. Pimpin kami terus ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan kepadamu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami dengan hikmat-Mu ya Roh Kudus, dan buat kami berhasil, dan biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa bagi yang sedang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan, dan nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Jalan keluar Tuhan berikan. Kami berdoa untuk situasi dunia saat ini. Berikanlah kedamaian dan keamanan. Kami juga mohon lawatan Tuhan atas setiap bangsa, agar semua orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.